Lanjutan dari episode sebelumnya. Kini nampak Yang Shizong sedang memasuki sebuah tempat. Setelah masuk ke tempat itu, dia menutup semua pintu dan juga jendela. Tak hanya itu saja, dia menggeser sebuah guci untuk membuka sebuah ruangan rahasia di bawah tanah. Dengan menggunakan transmisi suara, kelompok Yifan tak menyangka Yang Shizong memiliki ruangan bawah tanah. Mereka menunggu sebentar di atas dan membiarkan Yang Shizong masuk terlebih dahulu. Di atas mereka akan menyusun sebuah rencana. Dan setelah menunggu sekitar 15 menit, akhirnya mereka semua memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan bawah tanah itu. Dan terlihat di dalam ruangan bawah tanah itu terdapat sebuah ruangan yang amat besar. Luau memerintahkan semua orang untuk tetap waspada. Tak lama mereka melangkah, Ivan mencium sebuah bau yang tidak asing. Ya, itu adalah aroma dari cairan merah. Dengan aroma cairan merah yang begitu kuat ini, Luau sangat yakin bahwa informasi yang diberikan sangatlah tepat. Dengan kata lain, memang Yang Shizong berlatih ilmu hitam yang memanfaatkan cairan merah. Shin Yu melihat sesuatu di depannya dan dia memberitahu kepada semua orang. Dan terlihat di situ pemandangan yang amat mengerikan nampak amat jelas. Ya, di situ ada Yang Shizong tengah duduk bersila dengan dikelilingi sosok yang mirip dengan manusia, tengah tergantung di sebuah tiang atau altar persembahan. Tak hanya itu saja, di bawah setiap sosok itu terdapat cairan merah dan juga kerangka di dalamnya. Ya, dengan semua itu bukti kuat sudah mereka dapatkan tentang tindakan yang dilakukan Yang Shizong itu adalah proses pemurnian mayat. Luau memberikan arahan kepada semuanya. Ia memerintahkan semuanya untuk pergi ke posisi masing-masing di 4 arah mata angin. Dan setelah dia memberikan perintah, mereka akan bertindak bersama-sama. Namun sebelum mereka menjalankan rencananya, ternyata Yang Shizong telah menyadari keberadaan mereka. Ia berkata seperti ini, "Kau benar, jika sudah sampai di sini, mengapa harus bersembunyi?" Dan kalung. Yang Shizong melancarkan sebuah serangan ke arah kelompok Yifan. Ia tak menyangka setelah melihat kelompok Yifan, ternyata mereka hanya segerombolan anak bau kencur saja. Ia berpikir mereka cuma cari mokat saja. Dengan tegas Luau mengutuk segala tindakan Yang Shizong. Karena dia adalah seorang jenderal penjaga perbatasan, malah bersekongkol dengan iblis dan menghabisi rakyat untuk mengumpulkan kekuatan darah. Dengan semua dosa itu, Yang Shizong layak untuk dihabisi oleh mereka yang adalah murid dari Tanah Suci 5 Elemen. Namun bukannya takut karena mereka berasal dari Tanah Suci 5 Elemen, ia malah tertawa. Iwan merasa sebuah firasat yang sangat buruk. Dan ya, dengan muka si kopoinya, dia berkata, 5 orang pembersihan sumsum ya, lumayan juga. Jenderal ini selangkah lebih dekat untuk mencari boneka setan darah. Dari sini Yifan baru menyadari bahwa Yang Shizong sengaja membiarkan mereka masuk. Dan ya, pintu keluar ditutup rapat sehingga mereka tak bisa melarikan diri. Kalian akan menjadi tumbal baruku hari ini. Luau dan juga Tie tanpa basa-basi langsung menerjang maju untuk menyerang Yang Shizong. Sedangkan Shin Yu dan juga Li Wei ingin ikut menyerang harus dihentikan oleh Yifan. Ya, karena Yifan merasakan sesuatu yang aneh akan terjadi. Dan ternyata benar. Sosok yang dibelit oleh rantai itu mulai menunjukkan pergerakan. Secara mengejutkan, rantai-rantai itu putus dan sosok itu mulai bergerak menyerang kelompok Yifan. Ya, itu adalah undead. Menyadari itu Luau cukup cemas karena undead itu cukup cepat. Sedangkan Yifan di situ langsung menarik Shin Yu dan juga Li Wei untuk menghindari serangan undead itu. Kalung. Dia dengan sekuat tenaga bertarung melawan undead itu. Namun dia harus menerima sebuah serangan kuat dari undead itu. Karena serangan itu, dia harus terpental jauh dan mengalami luka yang amat fatal. Dari sini, mereka baru menyadari bahwa undead itu bukanlah undead biasa, melainkan boneka iblis. Dengan penuh amarah, Luau sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Yang Shizong. Ia menganggap Yang Shizong cukuplah berani untuk memurnikan boneka iblis.
Sedangkan Yifan di situ sedang memahami semua situasi yang terjadi. Ia tahu bahwa Necromancer itu merujuk pada penggunaan mantra tertentu untuk mengendalikan tubuh orang Mokat sebagai boneka untuk tujuan tertentu. Namun di sini, Yang Shizong menggunakan orang hidup sebagai korban. Dengan cara ini, boneka yang dibuat dapat menyimpan semua kenangan dan kekuatan asli kehidupannya. Bahkan setelah kematian, dapat terus berkembang melalui latihan untuk menjadi lebih kuat. 4 iblis setengah langkah di ranah pembersihan sumsum, ditambah dengan Yang Shizong. Terlebih lagi sepertinya ada iblis yang lebih kuat yang belum dilepaskan. Yifan tak menyangka keadaannya akan menjadi serumit ini. Yang Shizong memerintahkan para boneka iblis itu untuk menyerang kelompok Yifan, sehingga pertempuran pun tak dapat terelakkan lagi. Di situ Luau sempat berhasil menebas salah satu dari boneka itu. Namun secara mengejutkan, Yang Shizong memberikan sebuah energi merah kepada boneka itu, sehingga boneka itu langsung pulih tanpa luka sama sekali. Ya, dibuat mangap tak percaya dan mereka semua. Mereka tak menyangka pemulihan dari boneka itu sangatlah cepat. Liu Wei bertanya kepada Luau tentang tindakan apa yang harus mereka jalankan. Luau meminta semuanya untuk menahan para boneka iblis itu, sedangkan dia akan mengalahkan Yang Shizong. Dengan menggunakan sebuah talisman, Luau memfokuskan kekuatan itu kepada pedangnya. Hingga pada akhirnya, dia langsung menerjang maju, melancarkan serangan kuat ke arah Yang Shizong. Namun serangan itu hanyalah serangan remeh bagi Yang Shizong. Dia bisa dengan mudah menahan serangan itu. Bahkan Luau dibuat terpental dan mengalami luka yang amat parah. Luau tidak menyangka informasi yang diberikan ternyata salah. Padahal informasinya, Yang Shizong berada di alam pembersihan sumsum. Tapi yang mereka hadapi sekarang ternyata berada di alam pencerahan. Liu Wei berpikir ini semua sangatlah buruk, karena Luau yang memiliki kultivasi paling tinggi di antara mereka tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Yang Shizong. Yang Shizong merasa sangatlah bosan karena dia hanya melawan segerombolan bocah saja. Ia menyuruh para boneka iblis itu untuk membuang mereka semua ke dalam genangan cairan merah. Di tengah pemikiran mereka bahwa ini adalah hari terakhir mereka bernafas, secara mengejutkan Yifan langsung maju dan melancarkan serangan kuat sehingga menebas tangan kiri Yang Shizong. Dibuat belogo tak percaya dan semua orang. Sedangkan Yang Shizong yang menerima serangan itu berteriak kesakitan. Ia tidak terima Yifan menebas tangannya. Dengan tujuan berbalut aura merah gelap, Yang Shizong melancarkan serangan kuat untuk menghabisi Yifan. Namun dengan keterampilan yang dimiliki Yifan, ia menggunakan skill The Scone Style of the Storm Sword Texikue. Ya itulah. Sehingga memunculkan ratusan energi pedang yang siap untuk melumat targetnya. Bahkan Yang Shizong dibuat kaget karena melihat teknik itu. Dia langsung menggunakan Blood Shield untuk menahan serangan Yifan. Namun shield itu tak mampu untuk menahan serangan Yifan. Alhasil, Yang Shizong pun harus menerima ratusan serangan itu. Karena serangan itu, para boneka iblis itu kehilangan kekuatannya. Nampak juga Yang Shizong yang sudah tak berdaya dan kehilangan satu tangannya. Yifan menganggap semuanya sudah berakhir dan menyuruh Yang Shizong untuk tidak melawan lagi. Di sisi lain, Xin Yu dan juga Liu Wei tak percaya Yifan bisa mengalahkan Yang Shizong. Aku terkejut bahwa kau bisa melukaiku sejauh ini dengan menggunakan teknik pedang tingkat kuning. Memang murid tanah suci. Namun hari ini ditakdirkan menjadi hari kematianmu. Mendapati itu Yifan sangat terkejut. Ya, karena secara tiba-tiba boneka iblis terakhir terbangkitkan. Boneka iblis itu langsung menerjang maju menyerang Yifan. Yifan meminta semua orang untuk segera menjauh. Tinjuan kuat boneka iblis itu dapat mereka hindari. Mereka berpikir mereka tak akan bisa melawan boneka itu karena boneka itu sangatlah kuat. Sedangkan di situ Liu Wei mencoba untuk membangunkan Yang Shizong dan memintanya untuk segera menghentikan itu semua. Namun ternyata Yang Shizong telah mengorbankan nyawanya demi membangkitkan boneka iblis itu. Dengan berteriak-teriak menyebut nama Jenderal, iblis itu mengamuk tak terkendali.
Ia menghancurkan beberapa pilar penyangga dan menerjang ke arah kelompok Yifan. Karena boneka iblis itu terus berteriak-teriak marah dan tidak terkendali, Luau meminta semua orang untuk bersembunyi terlebih dahulu. Yifan bertanya kepada Luau tentang apa yang harus mereka lakukan. Tapi Luau berpikir mereka tak akan bisa mengalahkan boneka iblis itu hanya dengan beberapa orang seperti mereka. Namun Yifan tidak setuju dengan pendapat Luau. Jika mereka tidak menghadapi monster itu di sini dan membiarkannya keluar, dia akan menyebabkan kematian orang yang tidak bersalah. Yifan berniatan untuk menahan boneka iblis itu di sini. Luau menganggap Yifan tak akan bisa melakukannya sendiri. Ia menyarankan untuk segera pergi dan memanggil bala bantuan. Li Wei berkata bahwa Yifan tidak sendirian. Ia akan bertarung melawan iblis itu bersama Yifan. Mendengar itu, Luau sangat marah dan mempertanyakan maksud dari Li Wei. Li Wei menegaskan kepada Luau, apabila mereka meminta bantuan dari Tanah Suci, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Ya, bala bantuan itu akan datang paling cepat 1 jam. Dan dalam 1 jam itu, boneka iblis itu akan memusnahkan semua warga kampung. Dengan tekad yang kuat, Li Wei bertekad meskipun keterampilan bela dirinya biasa-biasa saja. Dia bukanlah pengecut yang takut dengan kematian. Ia tak mau mengorbankan hidup orang lain demi hidupnya sendiri. Tie dan Xinju membenarkan perkataan Li Wei. Mereka berdua juga siap untuk ikut bertarung. Luau menganggap mereka konyol. Dia berpikir mereka hanyalah cari mokat saja di tengah bahaya besar. Jika tidak ada yang bersedia menjadi ujung tombak, mengambil resiko besar, bagaimana mungkin kita dapat melindungi negara atau bahkan rumah kita sendiri? Ia yang rela berarti bahwa meskipun mereka tahu pasti akan mokat, itulah yang akan meninggalkan kesan dalam sejarah yang penuh kekacauan. Bukan begitu? Luau sangat marah dan bertanya kepada semua orang bahwa siapa sebenarnya yang menjadi pemimpin di misi kali ini. Karena teriakan Luau, boneka iblis itu pun menyadari keberadaan kelompok Yifan. Mereka pun bersiap-siap untuk menghadapi iblis itu dengan menggunakan floating step. Yifan dengan cepat langsung bergerak maju untuk menghadapinya, sedangkan Luau hanya bisa berteriak dan menganggap Yifan bodoh karena ia berpikir menghabisi makhluk yang berada di alam pencerahan melawan seorang yang berada di alam pembersihan sumsum. Itu sangatlah tidak mungkin. Tapi gak perlu banyak omong, Yifan langsung menggunakan cincin Yunlei untuk menyerang boneka iblis itu. Maka perhatikan dengan baik siapa yang sebenarnya bodoh dan talum. Serangan petir kuat itu sukses mengenai iblis itu dengan telak. Semua orang tak percaya Yifan bisa menghabisi iblis itu. Li Wei berpikir itu adalah petir yang paling kuat dan paling terang yang pernah dia lihat. Akulah yang memutuskan apakah aku bisa memberikan luka pada lawanku atau tidak. Sebelum lenyap, iblis itu mengucapkan beberapa kata. Ia berkata, Jenderal Su, aku tidak menyesalinya. Yifan yang mendengar itu cukup terkejut karena masih ada jiwa manusia di dalam iblis itu. Ya, karena pada umumnya jiwa kemanusiaan sang iblis akan dimusnahkan oleh perapal mantra supaya lebih mudah dikendalikan. Jika iblis yang masih memiliki jiwa manusia dapat mematuhi penyihir dengan sangat baik, maka kemungkinan dia menjadi iblis karena keinginannya sendiri. Tapi Yifan juga tidak tahu soal kemungkinan itu. Dan iblis itu pun akhirnya benar-benar lenyap dari muka bumi. Semua orang hanya bisa dibuat kagum melihatnya, tapi tidak untuk Luau. Ia menganggap semua itu tidaklah mungkin. Dia juga bertanya perihal dari mana Yifan mendapatkan senjata ajaib itu. Karena itu adalah kartu trufnya, Yifan tak akan memberitahu kepada orang lain. Yifan menyadari ada sesuatu yang aneh mengenai cairan merah yang digunakan Yang Xizong. Ia sadar bahwa itu bukan cairan merah manusia, melainkan cairan merah milik binatang. Li Wei tak menyangka bahwa itu adalah cairan merah milik binatang. Padahal para intelijen mengatakan bahwa Yang Xizong adalah iblis. Jadi bagaimana bisa menggunakan cairan merah binatang? Tak lama dari itu, secara mengejutkan, istana bawah tanah itu mulai runtuh. Yifan menyuruh semua orang untuk segera keluar dari tempat itu. Namun sebuah pilar penyangga runtuh tepat mengarah ke mereka. Untungnya ada sebuah perisai pelindung berwarna hijau yang melindungi mereka semua. Dan ya,
Ini dia adalah orang yang telah menyelamatkan kelompok Yifan. Dia adalah Xiao Yin dari Muyuan. Xiao sangat bersyukur karena dia belum terlambat. Ia juga bertanya soal kondisi mereka semua. Ia cukup kagum karena mereka masih hidup setelah melawan iblis puncak alam pencerahan. Ia berjanji ketika kembali ke Tanah Suci, dia akan mempromosikan mereka. Tapi di tengah itu, tiba-tiba ada sebuah pilar jatuh ingin menimpa Xiao. Dan dengan santainya, Xiao menghancurkan pilar itu menjadi berkeping-keping. Semua orang sangat kagum dengan apa yang dilakukan Xiao. Mereka juga langsung memberikan salam hormat dan berterima kasih kepada Xiao karena telah menyelamatkan mereka. Xiao sangat kagum dengan Yifan karena dia yang hanya berada di pembersihan sumsum bisa menghabisi iblis di alam pencerahan. Itu sangatlah menakjubkan. Yifan beralasan itu hanyalah kebetulan saja. Wadah. Sedangkan di situ Luau hanya bisa mengumpat kesal kepada Yifan. Dia tak menyangka bahwa Yifan memiliki senjata yang begitu kuat, tapi dia masih saja menyembunyikannya. Di situ juga Luau menemukan sebuah cincin milik Yang Xizong. Ia memiliki niatan untuk memonopoli cincin itu. Tapi Xiao tiba-tiba muncul dan mengambil cincin itu dari Luau. Dan dia pun memberikannya kepada Yifan. Ya, karena Xiao merasa Yifan lah yang layak untuk memilikinya, karena Yifan lah yang mengalahkannya. Yifan sangat berterima kasih kepada Xiao. Senjata ajaib penyimpanan sulit ditemukan di dunia asing ini. Dengan itu, kembali ke aula kontribusi untuk menyerahkan harta surga agar penjelasannya masuk akal. Luau yang sakit hati, dia memiliki dendam kepada Yifan. Ia berjanji akan membalasnya nanti. Menurut Xiao, Yang Xizong itu sangatlah menyedihkan karena jarang sekali seorang jenderal yang baik bisa mempertahankan perbatasan dan melindungi rakyat untuk keluarga. Putri tunggal Yang Xizong, Yang Suosu, jatuh cinta pada jenderalnya Yang Xizong. Namun, dia dinikahkan secara paksa oleh Raja Wei dengan kaum barbarian untuk berdamaian. Akibatnya, dia disiksa secara brutal hingga mokat oleh kaum barbarian. Mungkin Yang Xizong ingin membalas dendam. Dia pasti membuat perjanjian dengan iblis dan berkorban untuk memurnikan iblis supaya bisa membalas dendam pada keluarga kerajaan Wei. Yifan berpikir pantas saja ada jiwa kemanusiaan pada iblis itu. Dan ternyata semuanya adalah pilihan sang jenderal itu sendiri. Menurut Luau, orang seperti itu tak layak untuk mendapatkan simpati. Luau tanpa rasa iba sama sekali menendang tubuh Yang Xizong yang sudah lemas tak bernyawa itu. Yifan yang kesal dengan sikap Luau, ia menendang batu dan langsung mengenai Luau. Bagi Yifan, orang yang telah tiada tak perlu mendapatkan penghinaan untuk pelampiasan kemarahan Luau. Luau bertanya kepada Yifan tentang apa yang akan dilakukan Yifan dengan tubuh Yang Xizong. Yifan berkata dia akan memberikannya kepada Nyonya Yang. Mendengar itu, Luau berkata kepada Yifan, apabila Yifan boleh membawa tubuhnya, tapi dia akan mengambil kelapanya untuk diberikan sebagai barang bukti. Tapi dengan tegas, Yifan berkata, aku akan berkata sekali saja, aku ingin tubuhnya dalam keadaan utuh untuk Nyonya Yang. Apa kau mengerti? Xiao meminta mereka untuk tidak berdebat. Dia memberikan sebuah jimat harimau milik Yang Xizong. Ia rasa itu cukup karena itu lebih penting bagi Yang Xizong daripada nyawanya. Xiao juga mendukung apa yang dilakukan oleh Yifan. Kini, waktu berganti pada siang hari. Tepatnya setelah kejadian kemarin, terlihat mereka sekarang berada di makam milik Yang Xizong. Di situ Yifan bertanya mengenai kondisi Nyonya Yang sekarang. Dan Xiao pun memberitahu apabila Nyonya Yang sepertinya sudah menantikan hari ini. Dia mengatakan bahwa suaminya telah menopang terlalu banyak beban. Dan sekarang, setelah dia bertemu kembali dengan putrinya di dunia bawah, dia dapat membebaskan dirinya dari siklus karma. Dia berniatan untuk mengabdikan dirinya pada ajaran Buddha, melantunkan sutra untuk orang-orang, dan berharap untuk mematuhi jiwa-jiwa di dunia agar terbebas dari penderitaan dan menyeberang ke babak reinkarnasi berikutnya. Kemudian Yifan mengajak semua orang untuk segera pergi. Di situ Xin Yu yang penasaran bertanya kepada Xiao soal bagaimana dia bisa menemukan mereka. Xiao menjelaskan bahwa dirinya awalnya mengikuti kakak senior Jiang pergi ke cermin perbatasan negara bagian Wei untuk memburu Raja Iblis.
Tapi karena kekuatannya terlalu lemah, dia tidak bisa banyak membantu. Sehingga kakak perempuannya memintanya untuk menangkap beberapa antek saja. Dan dia juga kebetulan lewat di dekat mansion Yang. Dia menemukan energi iblis yang meluap. Jadi dia berjalan ke sana untuk memeriksanya. Mendengar kata lembah, mereka semua hanya bisa terdiam. Ya, bagaimana bisa seorang yang seperti Xiao masih disebut lemah? Wadah. Xin Yu bertanya perihal kakak senior Jiang, apakah dia itu adalah. Dan Xiao langsung menjela perkataan Xin Yu. Ia membenarkan perkataan Xin Yu. Ya, dia tidak lain adalah Jiang Ling, orang suci dari 5 elemen tanah suci raja, dan salah satu dari 5 murid sejati yang dikenal sebagai Dongling. Ivan yang tidak tahu mengenai 5 murid sejati dan orang suci sangat kebingungan. Xin Yu juga cukup heran karena Ivan tidak tahu apa-apa. Dia pun menjelaskan kepada Ivan, 5 murid sejati mengacu pada 5 murid di 5 elemen tanah suci yang diajari secara pribadi oleh Yan Jie, dekan Akademi 5. Mereka adalah ahli latihan 5 elemen tanah suci. Mereka adalah Dongling, Nan Qianshuan, Qi Aoyin, Wei Feihu, Chong Shilong. Kakak senior Jiang, Dongling, yang legendaris adalah yang paling berkualitas dan termuda di antara 5 murid sejati, dan juga wanita tercantik di tanah suci 5 elemen. Oleh karena itulah dia dihormati sebagai orang suci. Xiao di situ menawarkan mereka semua untuk melihat orang suci itu secara langsung. Dan pada akhirnya, kini kita beralih di tengah pertempuran. Nampak di situ ada sebuah energi merah beradu dengan energi biru, sehingga menimbulkan ledakan energi yang amat kuat. Beberapa orang yang ada di situ sedang bertarung melawan sosok yang memiliki tentakel yang amat bahaya. Mereka satu persatu terhempas oleh tentakel besar itu. Ya, mereka sedang melawan seorang iblis yang sangat kuat. Hahaha. Kelompok tentara udara tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang tersisa di tanah suci 5 elemen. Beraninya mereka mengirimmu, seorang gadis kuning, untuk memulai pertempuran. Xiao meminta semuanya untuk melihatnya dari jauh saja, karena kekuatan mereka masihlah lemah. Apabila mereka naik ke atas, mereka nanti hanya jadi masalah saja. Ivan yang melihat iblis itu, ia berpikir sosok itu adalah Raja Iblis. Ia merasa meskipun jaraknya puluhan mil, tapi mereka masih bisa merasakan aura yang menakutkan. Dengan menggunakan tentakel-tentakelnya, iblis itu menyerang Jiang dengan niatan untuk menghabisinya. Melihat itu, Jiang tak mau tinggal diam. Ia dan rekannya menggabungkan kekuatan sehingga memunculkan aura hijau. Aura hijau itu langsung membentuk akar-akar hijau dan siap untuk menangkap iblis itu. Hingga pada akhirnya, terbentuklah sebuah penghalang besar yang mengurung iblis besar itu. Dalam posisi seperti itu, si iblis masih saja percaya diri. Ia merasa mereka tak akan bisa menjebak dirinya. Dengan sekuat tenaga, para rekan Jiang mempertahankan formasi mereka. Di situ Jiang juga melancarkan sebuah teknik sehingga memunculkan sebuah gagak yang berwarna emas. Diketahui gagak emas dapat meletus dengan fluktuasi energi yang sangat dahsyat. Dan ya, gagak itu secara perlahan bertambah menjadi besar. Hingga pada akhirnya, gagak itu menjadi ponik emas yang amat besar. Ponik itu melahap iblis itu dan membakarnya dengan api yang benar-benar sangat panas. Dan salung! Ledakan amat dahsyat mengembaskan energi yang sangat kuat. Dengan hanya menggunakan satu jurus itu saja, iblis itu dapat lenyap dari muka bumi. Para rekan Jiang yang khawatir mempertanyakan kondisi Jiang. Jiang menenangkan mereka bahwa dia baik-baik saja. Dia juga menyuruh rekannya untuk membersihkan lapangan pertarungan. Ya, itulah kekuatan dari fase Dharma Langit dan Bumi yang hanya dapat dicapai pada tingkat ke-7 dari kekuatan ilahi. Sedangkan Jivan di situ tengah berpikir, apakah dia bisa mencapai level seperti itu? Jiang yang menyadari keberadaan kelompok Jivan meminta semuanya untuk segera keluar. Xiao tak menyangka Jiang telah menyadari keberadaan mereka. Jiang di situ memarahi Xiao karena dia membawa beberapa orang awam ke tempat yang berbahaya. Xiao beralasan bahwa dia membawa mereka hanya untuk menimba ilmu. Dan melihat penampilan Jiang, ia juga memperkenalkan Yivan kepada Jiang.
Ia berkata bahwa Yivan adalah bibit yang sangat bagus karena dia di dalam pembersihan sumsum dapat mengalahkan puncak alam kebangkitan. Jiang yang mendengar itu cukup terkejut. Ia bertanya soal kebenaran itu kepada Yivan dan ia pun membenarkannya. Jiang sangat kagum dengan kemampuan Yivan. Sedangkan Yivan dengan malu-malu meminta Jiang untuk tidak terlalu memujinya karena baginya kultivasi kecilnya tak layak untuk dipuji. Ya, sebenarnya Yivan juga tidak berani menatap Jiang secara langsung karena dia sangat malu karena kecantikan Jiang. Luau dengan muka sinisnya itu berkata tak peduli seberapa kuat Yivan, dia tetaplah kualifikasi level kuning. Shinju menyindir Luau bahwa Luau pintar soal menyembunyikan rasa irinya dengan menginjak Luau. Shinju menyuruhnya untuk diam. Jiang bertanya kepada Yivan apakah Yivan adalah seseorang yang berkualifikasi tingkat kuning. Yivan membenarkannya. Di situ Luau berpikir dengan kualifikasi kuning terendah Yivan, dia tak akan bisa masuk ke mata orang suci. Tapi dugaan Luau salah besar karena Jiang malah memujinya. Ia bercerita kepada Yivan apabila penguasa suci di tanah suci dunia bawah memiliki kualifikasi tingkat kuning. Bagi Jiang, kualifikasi tidak berarti segalanya. Ada banyak orang dengan kualifikasi rendah tetapi memiliki kultivasi yang kuat di benua Wang. Ia meminta Yivan untuk terus bekerja dengan keras, dan jika Yivan berhasil mencapai dunia Avatar, dia akan memperkenalkan Yivan pada Akademi Kayu. Yivan sangat berterima kasih kepada Jiang. Namun Luau yang tahu apabila Yivan mendapatkan rekomendasi, dia hanya bisa menggigit jarinya saja. Ya, karena siapapun yang direkomendasikan oleh 5 murid sejati, orang itu akan dihormati oleh para tetua dan akan diberi banyak sumber daya kultivasi. Ia sangat iri karena Yivan selalu mendapatkan keberuntungan. Karena sudah larut, Liu Wei mengajak semua orang untuk segera kembali. Dan bersambung ya guys ya. Oke, sampai di sini aja dulu ya teman-teman. Saya pribadi memohon maaf kepada kalian apabila ada kata dan penyebutan nama yang tidak jelas. Saya Mr. D undur diri dan sampai berjumpa lagi.